tak berpenghuni sering menciptakan mitos tersendiri. Ini pula yang terjadi pada sebuah bangunan bekas sarang walet di Kampung Kadulumbir, Labuan, Banten. Berdiri sejak 15 tahun silam, bangunan ini kosong pada 5 tahun belakangan. Cerita seram pun menyeruak dari ruang sepi dan lembab ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Malam ini saya sedang berada di daerah Kadulumbir, Nancaterep, Pandeglang, Labuan, Banten. Dan sekarang saya berdiri tepat di depan sebuah bangunan yang dahulunya digunakan untuk sarang walet. Namun sekarang bangunan ini tidak digunakan lagi. Setelah tidak digunakan, banyak hal-hal gaib yang menurut warga sering terjadi di daerah sini. Dan sekarang di sebelah saya sudah ada Pak Alimin. Pak, kalau saya boleh tahu, ini bangunan sudah berdiri sejak kapan ya Pak? Sekitar 15 tahunan lah. Dan tidak terpakai itu sudah mulai kapan Pak? Sekitar 5 tahun. Ini kan Bapak yang menjaga tempat ini ya Pak ya? Iya. Ini hal-hal gaib apa sih Pak yang sering terjadi di sini? Sering saya ketemu sama halus di sini. Makhluk halus apa itu Pak? Berapa orang itu? Wujudnya orangnya seperti apa Pak? Ya, tapi nggak ngomong nggak apa. Selain Bapak melihat makhluk apa lagi yang mungkin? Harimau. Lalu? Di sini nih tempatnya. Ya. Persis di sini atau di dalam ya Pak? Di sini. Di daerah di sini? Di luar lokasi ini. Tapi mereka mengganggu atau tidak Pak? Enggak. Itu yang melihat hanya Bapak apa warga-warga juga melihat? Tahu itu Mas, tapi cuma saya doang itu. Selain itu mungkin Bapak pernah diganggu atau tidak gitu oleh makhluk itu? Enggak. Hanya melihat doang? Iya, sayanya nggak ganggu sama dia. Selama dahulu bangunan ini masih dipergunakan, ada hal-hal yang suka terjadi gitu Pak? Sering saya, lampu ada dari atas ke bawah jatuh itu. Selain itu ada apa lagi Pak? Ular saya sudah ketemu di sini, ular gede itu. Ular asli kok? Ular itu, ular kobra itu namanya. Gede itu, sebelah situ. Ya, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Iya. Pak Hakim, kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Alimin. Terus kalau menurut Pak Hakim sendiri bagaimana? Iya, memang kalau dilihat dari energi yang ada di lokasi ini memang cukup kuat ya, cukup kuat. Apalagi ada bangunan yang sudah tak terpakai lagi, di dalamnya cukup lembab dan gelap gitu. Ini memancing makhluk-makhluk gaib untuk menempati wilayah sini. Apalagi dari beberapa informasi yang saya kumpulkan, memang sering terjadi interaksi gitu. Penampakan pewujudan sebagai manusia yang tinggi besar, yang jari-jari tangannya aja bisa sebesar buah pisang gitu. Ini sebuah fenomena yang menarik untuk diangkat, karena masyarakat sini juga ingin mengetahui tentang sesosok makhluk-makhluk yang bersemayam di tempat ini. Apalagi dulu yang punya lokasi ini pernah tinggal di persis di samping ini, tapi karena ada gangguan-gangguan gaib itu akhirnya dia pergi dari lokasi sini gitu. Ini cukup menarik untuk kita angkat mitos. Kini waktunya mediumisasi. Ayana oni kadari ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayana oni kadari. Anda ini siapa ini? Bola panunggu di dia. Sudah berapa lama Anda ada di sini? Rasulillah. Sejak bangunan ini sudah ada? Tak disangka, makhluk ini malah menangis. Kenapa? Kenapa Anda malah menangis? Bisa bangun. Kenapa Anda nangis? Aing sedih. Sedih kenapa? Ada apa? Tak memberi informasi berarti, mediator disadarkan. Kami mencoba mengorek informasi dari makhluk yang lain. Tiba-tiba, Ini kenapa ya? Tiba-tiba masuk dalam tubuh ini. Bisa kita bicara? Mendek naraun dari kadari. Kenapa Anda merasa terganggu dengan kedatangan kami? Pengen ngobrol gitu, pengen tahu ada apa di lokasi ini. Kenapa sering bermunculan sesosok macan, sesosok manusia tinggi besar. Anda sendiri penghuni sini bukan? Rai. Terus penghuni Dari mana? mana? Terus Anda kenapa kesini atuh? Aing resep bae orang. Anda tahu tentang lokasi di sini?
wujudnya apa sih? Mau dibejakun kuai. Kenapa emangnya? Kayaknya Anda kuat bener deh. Baju ai keluar tadi dia. Kenapa nggak kuat? Kenapa kan ada yang tiba-tiba masuk ke sini? Mediator disadarkan. Tiba-tiba Umi terjatuh. Mediator lain pun kemasukan. Kenapa tiba-tiba Anda masuk ke bumi? Ada yang ingin Anda sampaikan memangnya? Anda berasal dari sini? Kenapa? Anda terganggu dengan kedatangan kami? Tapi kalau saya boleh tahu, Anda malam dari dalam atau dari luar sini? Anda kenal dengan makhluk yang masuk dalam tubuh mediator lagi? Siapa dia? Saya mau tahu kejadian di sini kenapa banyak penampakan yang sering muncul di sini. Ini rumah kami. Warga sering melihat sosok macan. Benar ada di sini. Iya, ada di sini semua. Kenapa macan itu sering menampakkan diri? Kami hanya lewat. Kami tidak mengganggu. Dan itu hanya kebetulan saja. Di antaranya yang bisa melihat kami. Kebetulan itu mungkin meresahkan masyarakat yang ada di sini. Kami tidak pernah mengganggu. Wujud Anda itu sebetulnya seperti apa sih? Besar. Laki atau perempuan? Saya Nyai Asih. Saya juga mewujudkan tampak pada masyarakat yang ada di sini. Iya. Kenapa Anda sering mewujudkan? Agar kalian takut. Emang apa keuntungan buat Anda biar masyarakat takut dengan Anda? Karena hidup kami hanya untuk menakuti kalian. Tapi yang Anda bilang awal hanya kebetulan itu salah ya. Memang Anda sengaja mewujudkan untuk menakuti masyarakat. Iya. Selain Anda siapa lagi yang sering mewujudkan diri di sini? Ada suamiku dan anak-anakku ada di sini. Mereka juga sering mewujudkan diri kepada masyarakat di sini. Iya. Iya. Cukup berani ya mengusik kami. Satu mediator terpaksa disadarkan. Tenang. Kami tidak ada maksud apapun untuk mengusik Anda, tapi kami hanya ingin sekedar mencari informasi apa yang telah terjadi di sini. Itu sama juga dengan Anda mencari saya. Karena kami merasa bahwa informasi yang akan kami dapatkan itu justru dari Anda. Apa yang kalian sudah ketahui? Untuk suami Anda dan anak-anak Anda di sini mewujudkan diri seperti apa mereka? Apa yang kami senangi? Contohnya apa? Contohnya apa yang sering Anda wujudkan? Anakku Betung yang suka bermain di sana. Wujudnya anak berarti. Iya anakku. Betung itu apa? Binatang, jenis binatang? Iya. Masih saudara Malutung? Tapi berbentuk manusia. Terus wujud apa lagi? Tinggi besar. Berapa tingginya? Setinggi atap ini. Siapa itu? Itu aku dan suamiku. Siapa suami Anda? Akang Oman. Bagaimana dengan sosok macan yang sering dilihat? Itu siapa? Anakku. Oh, yang Anda bilang betung itu adalah itu. Iya. Anda asal dari mana sih memang menempati lokasi ini sejak puluhan atau ratusan tahun? Kenapa? Pengen tahu? Saya sudah merasa betah di sini. Tapi Anda datang. Tapi kami datang juga Ini rumah baru kami. saat tempat ini masih beroperasi. Anda suka mengganggu? Tidak. Anda sudah ada berada di sini. Sebelumnya Anda tinggal di mana? Kalau ini tempat baru Anda? Di lubang dekat sana, dekat pancuran air. Kenapa pindah ke sini? Saya ingin tinggal di sini sama keluarga aku.
Emang bangsa Anda mengenal perkawinan kalau tadi Anda menyebut Anda punya suami? Seperti apa sih perkawinan di bangsa Anda ini, di alam Anda? Sepertinya ada makhluk lain yang merasuk ke tubuh Umi. Benar saja, yang merasuk sekarang adalah suami Nyi Asi, suami dari makhluk pertama yang merasuk ke tubuh Umi. Saya kesini bukan karena berani atau takut. Kamu membuat marah keluargaku. Oh memangnya. Jadi bukan masalah takut atau berani saya kesini. Saya kesini karena ada mitos yang beredar di tengah masyarakat tentang lokasi di sini. Sering terjadi penampakan, sering terjadi gangguan-gangguan makhluk gaib. Anda betul yang suka menampakkan diri? Iya, saya Apa biasa wujud yang suka Anda tampilkan? sesosok raksasa. Oh berarti Anda Kang Oman. Betul, yang tangannya kayak katanya jarinya segede Berani kau. tukang Ambon. Ini bukan masalah berani atau takut. Saya ingin mengungkap ada apa di sini. Berarti Anda di sini satu keluarga. Iya, Emang di alam Anda ada juga jenis perkawinan atau Anda tidak nikah, tidak kawin, hanya beranak pinak aja? iya, karena kami tidak suka aturan. Ya anak berapa? 5. Lalu hubungan Anda dengan Curug itu apa? Memang dulu saya pernah tinggal di situ. Anda tinggal sana lalu pindah ke sini. Iya, Sejak kapan Anda ada di sini? sejak saya pindah dari dunia saya. Apa maksudnya Anda pindah dari dunia Anda? Memang ini dunia yang berbeda. Iya, Kenapa Anda pindah ke dunia kita sini sekarang? karena lebih nyaman. Apa sih perbedaan dunia ini dengan dunia Anda? Di duniamu cukup melelahkan. Melelahkannya seperti apa? Harus bekerja keras. Itu sangat melelahkan. Bekerja keras untuk apa? Untuk hidup. Memangnya kalau di dunia Anda tidak bekerja keras untuk hidup? Tidak, Lalu kenapa Anda pindah ke sini? karena lebih nyaman. Agar tidak merasa lelah. Anda emang asalnya dari mana? Sama sepertimu. Jadi begini, ada sebuah mitos di tengah masyarakat sini. Adanya dulu seorang manusia, suami istri yang masuk ke alam gaib. Dan lokasinya itu seperti yang Anda katakan, sebuah lubang, ada goa di daerah Curug dekat pancuran air. Nah, mitos yang beredar bahwa orang tersebut masuk ke alam gaib dan berubah wujud menjadi sesosok makhluk yang tinggi besar. Yang saya tanyakan, apa hubungan mitos tersebut dengan diri Anda? Ada hubungannya atau memang Anda sendiri yang dulunya manusia lantas masuk ke alam gaib? Atau itu cuma cerita-cerita tanpa kebenaran? Iya, saya dulu seorang manusia. Bagaimana cerita sebenarnya? Terus? Dulu saya manusia. Saya sering berteman Berteman dengan siapa? oleh lubang-lubang itu. Kemudian, apa yang terjadi? Mereka lah yang sudah mengajak ke sana hingga sampai saat ini. Maksud ke sana itu ke alam gaib gitu? Iya, Ke alam jin? Bagaimana sih prosesnya yang Anda bilang dari manusia masuk ke dalam alam gaib itu? dengan kedipan mata sudah hilang. Terus yang melakukan itu siapa? Sebangsa jin atau Anda sendiri punya kelebihan seperti itu? Oleh penguasa lubang itu dan juga kemampuan, tapi penguasa tempat itulah yang sudah mengajakku ke sana. Memangnya kenapa sih Anda Mau. diajak ke sana dan Anda mau? Saya sudah katakan kehidupanku saat ini sudah begitu sangat nyaman bagiku dan keluargaku. Lalu bagaimana dengan jasad Anda saat itu? Hilang, Moksa. benar. Jadi hilang bersama jasad-jasadnya. Iya, Apa yang menyebabkan Anda nyaman hidup di sana? lebih mudah. Emang dulu Anda sesosok apa sih? Apa namanya, kerjaan Anda semasa jadi manusia itu seperti apa? Hanya seorang petani. Oh, jadi Anda punya ladang, punya sawah, begitu? Tidak, Lah itu kok jadi bertani? saya hanya bekerja. Terus selain Anda ada juga manusia-manusia yang moksa gitu, yang masuk ke alam gaib? Atau hanya Anda beserta keluarga saja? Banyak. Mereka juga ada di sini bersama Anda. Tidak, di sini hanya aku dan keluargaku. Terus keyakinan Anda sendiri gimana? Dulu Anda seorang muslim ketika menjadi manusia? Itu dulu. Sekarang Tidak punya keyakinan. Anda tidak takut dengan siksa Allah? Justru itu saya ingin kekal terbukti sampai saat ini. apa buktinya memangnya? Aku masih ada di sini. Kejadian itu sudah terjadi berapa lama sih? Lama,
Puluhan tahun atau ratusan? Iya. Terus kenapa wujud Anda bisa berubah begitu menjadi makhluk yang tinggi besar? Itulah kebebasanku. Itulah sesuka hati. Sesuka hati. Sesukaku. Semau. Terus Anda pindah ya dari curug, dari lubang itu ke sarang ini, sarang burung walet. Lantas bagaimana kalau nanti gedung ini saya rubuhkan, pindah lagi ke goa, ke lubang? Apa hakmu? Lah apa hak Anda juga, kenapa? Milikmu. Iya, tapi bukan hak Anda juga tinggal di situ. Saya bisa aja ngomong sama yang punya, udah rubuhin aja. Tidak mungkin. Seandainya mungkin. Tidak akan. Seandainya akan. Saya akan mencari tempat yang baru. Gimana sih kehidupan di alam gaib itu seperti apa sehingga Anda merasa nyaman hidup di sana? Padahal kan Anda juga perlu makan, perlu minum. Dari mana itu Anda dapatkan makan dan minum? Kami memakan tulang belulang. Tulangnya siapa dimakan? Dan kami memakan kotoran kalian yang sudah mengering. Dan kami makan apa yang kalian makan ketika kalian lalai. Lalai gimana maksudnya? Makan ketika kalian lalai. Ya baca doa. Emang Anda sendiri bisa membedakan orang yang makan dengan baca doa dengan orang yang makan tidak membaca doa? Jelas. Dan ketika kalian makan dan minum dengan kanan kirimu, Emang apa ngaruhnya dengan kanan dan kiri? itulah makananku dan itulah minumanku dan itulah yang membuat kami kekal hidup di dalam jasadmu. Jadi Anda suka mengikuti manusia gitu maksudnya? Karena kami hidup tak lepas dari kehidupan kalian Jadi selalu bersama manusia. sampai kapanpun. Terus gimana kalau misalnya seorang muslim makan, dia lupa nggak membaca bismillah? Cuman di akhir makan, dia baru mengucapkan bismillah. Aku muntahkan. Anda makan saripatinya atau memang fisiknya itu, kalau jenis Anda itu? Saya memakan saripatinya. Jika kau lalai, kau makan dan minum dengan kanan kiri. Yang kau makan bukan untukmu, tapi untuk bangsa kami. Anda kan tinggal di dalam bersama keluarga Anda ya? Kenapa sering apa? Ada cahaya terang di dalam itu. Apa Anda juga perlu cahaya? Kami tidak perlu cahaya. Bagi kami kegelapan adalah cahaya untuk kami. Jadi kalau yang masyarakat lihat ada Lampu sinar-sinar itu apa itu? sebenarnya? Menandakan ada kehidupan. Oh gitu. Jadi kadang suka buat nakut-nakutin juga. Menakuti adalah kesenanganku. Dan Anda senang kepada orang yang takut. Ya, Kalau berhadapan sama manusia yang berani, Anda berani juga. Tapi kalau beraninya dengan ilmu dan iman, bukan sekedar nyali, Anda mesti berani. Tetap di Ruang Dunia. tidak. Kang Oman bukan ini? Oman. Yang dulu katanya jadi manusia ya? Iya. Tapi ini ada yang harus saya sampaikan. Keyakinan kami itu tidak mengenal adanya sebuah keyakinan, adanya manusia pindah ke alam gaib dan berwujud dengan wujud yang baru gitu. Apalagi dari awal sampai akhir tadi pembicaraan Anda, sebenarnya itu menunjukkan bahwa Anda bukan sesosok manusia yang pernah masuk ke alam gaib, tetapi Anda sesosok makhluk gaib yang bernama jin. Bukan sebangsa manusia yang moksa. Manusia yang pindah ke alam jin. Itu bukan. Tidak seperti itu. Dan itu tidak ada dalam ajaran kami. Adanya kehidupan seperti Dan itu ada saat ini. Itu bisa juga ngaku-ngaku. Karena yang saya yakini adalah keyakinan berdasarkan agama, berdasarkan wahyu yang dijelaskan melalui Al-Quran ataupun hadis. Bukan informasi dari gaib seperti Anda. Anda bisa aja ngaku-ngaku sebagai apa? Mengikuti mitos yang beredar di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan kebodohan, untuk memberikan keraguan. Mending Anda masuk ke dalam ajaran Islam, penuh kedamaian. Kenapa jadi diam? Tapi informasi yang Anda ceritakan tadi sangat bermanfaat bagi saya, bagi kami semua. Kenapa memangnya Anda merasa tertipu? Dengan siasatmu. Siasat apa? Kamu membongkar. Kalau tadi saya memang sengaja membiarkan Anda cerita tentang alam Anda, tentang diri Anda, dari sebangsa Anda itu seperti apa, gitu. Apa betul sesuai dengan keyakinan yang saya jalani selama ini. Ketika ada perbedaan, pasti kami akan membantah itu. Masih ingin mewujudkan diri, atau Anda ingin kembali ke alam Anda aja, karena di situ kan jauh dari keramaian manusia. Anda bebas di sana. Dibanding Anda di sini, gimana?
Satu pertanyaan terakhir kami, ada yang ingin Anda sampaikan? Wait aja. Jo, mundur dulu, Jo. Wait aja. Hakim pun akhirnya mengusir makhluk dari tubuh Umi. Hakim, alhamdulillah kita sudah melakukan mediumisasi. Lalu hikmah apa yang bisa kita ambil, Pak Hakim? Ya, ada beberapa pelajaran ya dari komunikasi kita dengan beberapa mediator. Jadi yang pertama adalah ini sebuah fenomena di tengah masyarakat. Saya rasa nggak di lokasi ini saja, tapi di lokasi-lokasi lain itu kadang suka ada seseorang memiliki bangunan yang sudah tidak terpakai, tidak dimanfaatkan lagi dan terbengkalai begitu saja. Dan ini akan memancing makhluk-makhluk gaib untuk menempati. Setelah mereka menempati, pasti mereka akan bikin onar gitu. Oleh sebab itu, ketika kita mempunyai bangunan, lokasi apa saja, ketika pemanfaatan itu sudah tidak ada, lebih bagus kita ratakan dengan tanah gitu. Untuk apa? Untuk tidak memancing makhluk-makhluk gaib untuk menempati tempat tersebut. Lalu Hakim, tadi saya tertarik dengan Mukso itu, pandangan Islam dengan Mukso itu seperti apa? Ya, memang ada sebuah pondasi cerita mitos ya tentang lokasi ini, tentang adanya suami istri yang moksa ya, masuk ke alam gaib karena diajak makhluk-makhluk gaib. Pandangan Islam tentang ini sendiri bahwasanya Al-Quran maupun hadis tidak menjelaskan adanya manusia yang bisa moksa atau menghilang dari alam dunia masuk ke alam gaib atau ke alam jin. Dan itu juga dibuktikan dengan dialog-dialog kita tadi dengan sang mediator. Awalnya mungkin dengan penuh keyakinan dia mengikuti asumsi masyarakat, entah memang masyarakat awalnya cerita itu dari masyarakat atau memang makhluk gaib sendiri yang membisik-bisikan gitu, memberikan kabar seperti itu. Tetapi di akhir cerita ternyata terbuktilah bahwa yang mengaku sebagai Kang Oman dan lain sebagainya itu ternyata memang sebangsa jin. Terima kasih banyak Pak Hakim atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Saya juga mewujudkan dampak kepada masyarakat yang ada di sini. Iya. Emang apa keuntungan buat Anda bila masyarakat takut dengan Anda? Karena hidup kami hanya untuk menakuti kalian.